Ibu ya menceritakan bahwa penyakit hati itu kan dosanya lebih gede dari segalanya kan. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar melakukan hal itu. Mohon bagaimana cara membersihkan penyakit hati ini, Bu ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita bertobat kepada Allah itu jangan menghitung yang kelihatan mata, jangan menghitung yang kita sadari. Katakan, ya Allah, ampunilah segala dosaku, yang besar, yang kecil, yang langsung, yang tidak langsung, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang dirasakan, yang tidak dirasakan. Semua dosa Allah, yang semuanya. Kan gitu dong, ya belah. Jadi jangan, ya Allah ampunilah dosaku yang kelihatan saja, gimana lagi ya, semuanya yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Kenapa saya lebih banyak menekankan kepada pertobatan? Karena bagaimanapun dosa-dosa yang kita lakukan itu akan tersimpan di dalam memori kita, dan itu akan membawa siksa. Ibu-ibu pengen bahagia nggak, Bu? Saya nanya, apa orang yang hartanya banyak bisa tidur nyenyak? Tidak. Banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati hartanya. Banyak orang kaya yang tidak punya waktu menikmati hartanya. Dan banyak orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak kok. Berarti kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Setuju nggak, Bu? Kenapa nggak bisa tidur? Karena memorinya kebok. Nggak bisa tidur, merem nih dari mulai jam 8 sampai jam 2 malam, nggak bisa tidur, panas matanya, karena berjalan otaknya, mengolah, nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat. Lama-lama meledak ini, dia overload. Ibu-ibu sekalian, tangan berbuat mencuri bisa, kaki nendang orang juga boleh, istri juga notok laki dengan centong juga bisa, ya kelihatan. Tapi juga dosa-dosa hati kita juga sama, bebannya sama. Udah sekarang ini zaman internet, saya mau nanya dia, anak kita bermain internet di dalam kamar, nggak kemana-mana kan, dalam kamar kan, internet, dia berselancar kemana? Ke situs-situs yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Hong Kong, mencari situs-situs yang jelek-jelek. Betul nggak? Kelama-kelamaan internetnya rusak nggak? Kenapa rusak? Kebanyakan virus. Betul nggak? Lama-lama bufferingnya nggak peragat-peragat gitu, dipakai terus berselancar ke tempat-tempat yang buruk, lama-lama ngehang, datanya hilang semua itu. Otak manusia juga sama, jangan otakmu jangan dipakai berselancar ke situs-situs yang buruk. Sirama otak jangan mikirin rabine tangga, pribadi mana? Otak kita mikirin tangga, habis beli mobil Avanza, ngapain mikirin tangga beli Avanza? Sininya hatinya marah, ya paling-paling juga kredit itu tuh, urusan busuk hati, itu virus semuanya. Makanya jangan biarkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita ya berselancar ke situs-situs yang buruk. Makanya inna ba'da dzanni ismun, sebagian dugaan buruk itu dosa. Dosa enggak? Dosa. Yang lucu begini, bukan lagi ngenet ini mah, lagi sembahyang, mikirin istrinya tetangga coba. Ya Allah, cantik banget di tetangga tuh. Urusannya apa? Nah, kalau seandainya internet itu sudah terlalu banyak virus trojannya, karena sering dipakai berselancar ke tempat-tempat situs-situs yang buruk-buruk, otak kita juga sama. Kalau otak ini memikirkan yang buruk-buruk, lama-lama otak kita kena banyak virus. Ngeheng nggak?
Nah, kalau sudah rusak diapain tuh internet tuh? Di reprogram Anda, reprogramming, di update lagi, makanya iya dong, dibuangin virusnya, dibersihkan semuanya, kan begitu. Nah kalau internet mah satu jenis virus kan gitu, klik hilang semua, satu apa namanya file ya, klik hilang. Nah kalau otak manusia nggak bisa, karena semuanya itu masalahnya kasuistik, satu persatu, nggak bisa sekaligus nih. Paham nggak? Tuh siksa di dalam diri kita. Saya ingin katakan, udah itu pengertiannya, bahwa ibu yakin nggak besok ada neraka? Yakin nggak besok ada neraka? Ada sorga? Sebelum kita melihat sorga neraka nanti, di dunia Allah sudah membuktikan replika miniatur dari sorga dan neraka. Setelah kita berbuat baik, siang ini menyantuni anak-anak SMK, ya kan gitu, kemudian memperbaiki rumah orang jompo, melatih anak-anak untuk apa namanya keterampilan, malamnya Bu tenang, tidurnya lelap, napasnya lega, betul nggak? Tapi siangnya kita habis berbuat kejahatan, bapak-bapak siangnya habis berselingkuh, mengkhianati istrimu, deg 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 deg, ada ketangguhan nggak? Ada ketangguhan. Nah, iyalah. Oh, berdebar-debar nggak bisa tidur, habis membunuh orang, sama sekali seminggu bisa tidur, meremang-remang semuanya. Belum mati saja kita sudah disiksa. Tetapi kalau siang ini kita berbuat baik, tidurnya lelap, betul nggak? Nah sekarang saya mau nanya, di dunia ini orang yang salah ditangkap, diadili, betul nggak? Diketok palu, masuk penjara. Di dalam hati kita ini sebelum yaumul hisab nanti, hisab di dunia di hati kita ada, namanya mahkamatud dhamir, mahkamah hati sanubarimu. Bedanya dengan mahkamah pengadilan negeri, itu seringkali kasusnya pengadilan sampai 38 kali sidang belum putus-putus. Waktu mengadili Jessica, betul gak? Berapa kali sidang itu? Bawa saksi ahli dari Australia, bawa saksi ahli, wow, sidang lagi, rapat lagi, hakim apa dewan juri lagi bicara, nggak selesai. Saksi ahli, pengacara, pembela terus berjalan. Tetapi pengadilan yang ada di dalam hatimu, hakimnya ada di situ, saksinya ada di situ, pengacaranya ada di situ, dewan jurinya ada di situ, dan rapatnya sekejap, tidak menunggu waktu lama, langsung tok palunya. Anda bersalah, dinyatakan bersalah, langsung inkrah. Pelaksanaan. Apa hukumannya? Tok, gantung. Begitu hukumannya gantung, eksekutornya siapa? Kamu sendiri. Silakan beli tambang sendiri di pasar. Nganyang pisan. Pires meter aja selawe, 20 bayi aja lu beli. Bayangkan. Terus beli dibawa pulang. Yang ngikat di suhunan siapa? Yang gotong meja siapa? Yang masang kursi di atas mejanya? Yang ngolong ininya siapa? Lehernya? Yang jejak kursinya apa? Tok lagi masuk sel. Bayangkan kalau sudah pengadilan hati sanubarimu menghukum kamu sel. Kalau di sel polisi mah 2 meter kali 2 meter bisa selonjor ini nih. Tapi kalau sel dalam dirimu lebih kecil dari tubuhmu,
sehingga buat napas saja susah, bertahun-tahun kelenger saya. Percaya nggak? Ada nggak pengadilan di sini? Ada dalam hatimu. Makanya tolong rawatlah hatimu supaya engkau bahagia. Dengerin baik-baik. Rawatlah hatimu, dikawal. Ngandel bikin kita mungkin. Tok palu minum racun. Yang beli begon siapa? Di mana belinya, Bu? Alfamaret ya. Terus diminum nggak? Minum sendiri. Ada lagi masang leher di rel kereta berangkat. Bayangkan sampai segala penyakit dari mulai kanker sampai gigi gompel itu adalah ketidakseimbangan jiwamu itu. Makanya kalau ingin bahagia, tolong dikawal hati ini yang baik. Jangan take for granted, saya niatnya baik. Belum tentu sampai di penghujung kau baik. Betul enggak? Nyeleweng di tengah jalan. Nah makanya jangan take for granted, saya niat baik, dikiranya sampai akhir. Belum tentu. Di tengah perjalanan niat baik kita dirampok oleh setan dan diselewengkan dan kita tidak sadar. Terakhir saya mengasih contoh, niat baik belum sampai akhirat sudah diselewengkan setan. Santri saya suruh beli kacang tanah di Jatibarang karena saya bikin mau goreng kacang gawil yang dikupas kulitnya tuh, terus dikasih garam sama bawang putih tuh, Bu ya. Kacang apa namanya? Ya kacang gawil. Saya suruh anak tuh beli kacang di Jatibarang 5 kilo nih duitnya. Ini buat beli takjilnya buat bulan puasa sih. Boten Pak Kiai, ya udah. Ini barang pakai mobil lah, boten. Pakai motor. Ini buat jajannya nggak usah. Jadi dia tidak mau dikasih upah. Dia berangkat sendiri, pakai motor sendiri, datangnya 5 kilo, kacangnya bagus-bagus, susuknya utuh. Hebat nggak, Bu? Hebat, santri impor. Setelah lebaran dia nanya lagi, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Saya mikir ada santri kepengen disuruh beli kacang. Penasaran, saya beli sendiri ke Jatibarang. Ternyata yang dagangnya cantik jelita, Bu. Kalesan. Mau jual nama gue nih. Paling tidak disuruh Buya, kan diajak masuk, diajak ngobrol. Dia pertama dia ikhlas loh. Yang kedua kali dia mau memanfaatkan saya. Karena apa? Pengen ketemu sama perempuan yang cantik jelita. Jujur biar saya tua juga saya seneng ngobrol sama perempuan cantik tuh, Bu. Gimana? Beli percaya sih udah mau wis kan. Enak. Orang cantik itu enak, komik-komik mulutnya itu enak. Itu jadi memanfaatkan nama baik saya untuk kepentingan pribadi. Nah itu kita tidak sadar semuanya. Nah itulah makanya sebelum kita meninggal nanti menghadap Allah, Allah memperingatkan dalam Al-Qur'annya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, mau enggak kamu ku kasih tahu orang-orang yang amalnya rugi? Pengen tahu enggak? Orang yang amalnya rugi pengen tahu enggak? Itulah mereka alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya, di dunia jalannya sudah tersesat, sudah salah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dikiranya selama di dunia berbuat baik semua, ternyata semuanya perbuatan jahat semua. Rugi kita ini di dunia ngitung-ngitung ganjaran, ya ternyata sampai kalkulatornya bleduk ping-pindo jebluk ben kaken ganjaran. Ternyata di akhiratnya dapat dosa semua. Rugi enggak? Nah sebelum kita nanti di akhirat merasa rugi, sejak sekarang yuk kita berhati-hati, kita kawal hati kita kawal perasaan kita kawal pikiran kita. Jangan pernah dibawa berselancar ke situs-situs yang jorok-jorok. Paham?